Selamat datang di tutorial Microsoft Access 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan beberapa menu pada Microsoft Access 2010 beserta penjelasan dan tutorial untuk membuat tabel pada database. Yang pertama, kita buka dulu Microsoft Access yang ada pada desktop pada tampilan ini. Kita juga bisa membuka Microsoft Access di toolbar, juga pada Start. Kita pilih program Microsoft Office, dan di sini juga ada Microsoft Access 2010. Kita membuka Microsoft pada Access 2010, ada menu bar. Pada tampilan Microsoft Access 2010 ada beberapa menu dan ada beberapa pilihan juga untuk kita membuat database. Seperti yang ada pada desktop ini ada 5 macam, yaitu blank database yang akan kita buat database sesuai dengan kemauan user. Ada blank word database di mana di sini database untuk web recent template adalah template dari database itu sendiri. Juga sampel yang standar template yang ada pada Microsoft Access. My template itu template kita sendiri yang buat atau kita peroleh. Di sini saya pakai blank database untuk membuat suatu database di mana database itu bisa kita ubah dengan kemauan sendiri. Setelah kita pilih blank database, kita pilih file name. Kita pakai database itu namanya seperti apa. Misalnya kita pilih data mahasiswa. Setelah itu kita pilih lokasinya. Kita pilih lokasi pada desktop dan kita berikan folder data. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita pilih create untuk membuat database. Nah, ini adalah tampilan awal di database yang akan kita buat. Pertama, di sini saya akan menjelaskan beberapa menu dan beserta fungsinya. Yang pertama adalah ini ada datasheet, design view. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Datasheet view, di sini ada datasheet view digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk standar. Dalam bentuk tampilan ini, data yang ditampilkan sesuai nama sheet yang sudah didesain pada tahap awal pembuatan database. Sini juga ada design view. Design view digunakan untuk tampilan data yang memungkinkan user atau kita untuk merancang sheet serta mengatur tipe data pada setiap sheet-nya. Sini ada clipboard, ada dua, yaitu ada paste di mana kita dapat mempastekan setiap kata. Sini kita juga bisa memindahkan kata dari setiap kolom ke kolom. Nah, saya langsung pada intinya itu adalah untuk membuat tabel pada database, di mana tabel itu mempunyai dua bagian, yaitu ada read dan juga record. Contohnya ini ID
ID adalah field, sementara di sini adalah recordnya. Saya langsung akan buat tabel. Kita masuk pada view, kita klik design view, kita membuat tabelnya dengan nama seperti apa. Misalnya kita pakai itu adalah data kita pilih OK. Nah, di sini ada tampilan bagaimana kita mengolah field itu sendiri dan bisa kita ubah data tipenya. Misalkan kita pilih field yang pertama atau kolom, field juga bisa digunakan sebagai kolom. Kita berikan nama nomor. Di sini ada data tipe. Sini ada berbagai macam data tipe, di mana teks adalah untuk nomor, tidak ada sebagai teks, juga bisa pakai nomor, juga bisa pakai huruf dengan karakter 255. Memo juga bisa untuk teks juga. Memo di sini menggunakan huruf lebih dari 250 karakter kata, dan number untuk nomor penomoran, date atau time, juga untuk bisa hari, juga bisa untuk jam. Currency di sini adalah untuk mata uang. Auto number untuk penomoran secara otomatis. Yes atau no adalah pilihan kita untuk yes atau no. Di sini ada hyperlink, di mana kita dapat menghubungkan satu kita pada tampilan tabel yang lain. Pada nomor ini saya pilih auto number karena penomorannya kita urutkan mulai dari 1 sampai seterusnya. Kedua, kita buat misalnya NIM, nomor induk mahasiswa. Kita buat teks aja, buat lebih mudah. Setelah itu kita pakai nama, kita pakai data tipenya teks, kemudian jenis nama, kita pilih teks. Nah, ini ada primary key, di mana primary key itu dibuat untuk suatu isian record, di mana tidak bisa dibuat duplikatnya atau double. Maksud double di sini adalah kita tidak bisa membuat dua data record yang sama pada bit yang sama. Kita tidak bisa membuatnya, atau tidak bisa membuat dua data yang sama pada satu field. Kita pakai primary key pada NIM untuk kita buat NIM tidak semua mahasiswa sama. Setelah itu, untuk melihat hasil dari kita membuat di sini, kita bisa klik view. Sini ada image save table, dimana kita ingin menyimpan atau tidak. Kita pilih yes untuk menyimpan. Kita lihat ini adalah sudah pada tampilan tabel, dimana di sini adalah fieldnya, sini ada record, ini adalah record. Kita langsung ke NIM juga bisa, karena penomoran kita sudah atur otomatis, yaitu adalah angka 1 sampai seterusnya. Asalnya kita pakai ini 11, kita pakai nama misalnya Muhammad, misalnya. Setelah kita mengisi semua pada tabel sini, kita juga bisa
membuat grafik, dimana ini fungsinya berguna. Portable view digunakan untuk menampilkan database dalam bentuk kompilasi, di mana ada tampilan ini hanya memungkinkan untuk menampilkan nama field data saja. Dan pivot chart view digunakan untuk menampilkan data ke dalam bentuk diagram untuk data yang berkaitan dengan perhitungan angka yang dimanipulasikan melalui query. Nah, setelah kita membuat field, membuat tabel di sini, kita juga bisa mengeditnya. Kita juga bisa, di sini ada group sort atau filter, dimana filter perintah yang terdapat di group filter ini digunakan untuk keperluan penyortiran atau penyaringan data, dimana di sini ada ascending, digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan urutan abjad dari A sampai Z. Di sini kedua adalah descending, digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan urutan abjad. Filter digunakan untuk menyaring data sesuai kriteria tertentu. Selection digunakan untuk memilih tampilan data yang sesuai dengan data terpilih saja. Aktifkan sesuatu data. Kemudian advance digunakan untuk memilih pengaturan lanjutan yang berkaitan dengan masalah penyaringan data. Yang terakhir adalah toggle filter, digunakan untuk menerapkan semua pengaturan penyaringan data. Di sini kita coba pakai descending pada penomoran. Maka data pada tabel ini akan diurutkan secara descending, di mana penomoran paling bawah akan ditaruh paling atas dan penomoran paling awal akan ditaruh pada akhir. Dan di sini ada group record. Group record di sini banyak fungsinya. Refresh, ada refresh all, refresh, ada refresh all, juga refresh biasa, dimana refresh all ini digunakan untuk menata ulang sejumlah data yang setelah kita ubah. Kemudian ada new, sini ada new, digunakan untuk memasukkan record baru. Contohnya kita klik, akan muncul record baru. Kemudian ada save, digunakan untuk menyimpan record dari datasheet yang sedang aktif. Selanjutnya ada delete, digunakan untuk menghapus record dari data yang terpilih. Kemudian ada total, digunakan untuk menjumlahkan record yang terdapat dalam data sheet. Kemudian ada spelling, digunakan untuk mengecek ejaan kata dari suatu data. Dan more, berisikan menu-menu yang mendukung pengaturan datasheet seperti mengubah ukuran datasheet. Contohnya kita pilih ini, kita buat record baru. Kita pilih baru. Setelah kita pilih baru, coba kita pakai delete, menu delete aplikasinya, maka akan muncul tampilan URL auto delete. Ini adalah konfirmasi bahwa kita sudah mendelete. Apakah kita mau atau kita sudah fix untuk mendelete atau tidak. Kalau kita pilih yes, adalah kita sudah fix untuk mendelete record yang barusan kita buat. Kalau tidak, kita pilih no. Kita pilih yes. Kemudian di sini ada group find. Dimana di group find
pada file ini ada tampilan find. Aplikasi find ini untuk mencari keberadaan. Oke, selanjutnya kita ada text formatting. Ini adalah aplikasi untuk mengubah format pada data tabel ini. Contohnya kita pilih semua ini, kita pilih bold, maka semuanya akan ke bold. Bold di sini adalah untuk bukan besar. Bold di sini adalah untuk mentebalkan huruf. Di sini ada ini talik untuk membuat font miring. Ini untuk underline untuk membuat font mempunyai garis bawah. Ini font color untuk mengubah color pada font. Di sini ada background color dimana untuk background font atau font tersebut. Ini untuk font, ini kali pre detail, ini untuk tipe fontnya. Kita bisa milih sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan session ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.